Gua ngerasa seperti dibawa ke dimensi alam lain yang mistik dan juga sunyi. Di sini tuh ada peradaban purba, sisa kerajaan. Bagi masyarakat Yogyakarta, Sendang Beji punya banyak banget arti. Sendang Beji yang terletak di kawasan Desa Kulo, Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul ini adalah tempat semedi yang penuh dengan misteri. Konon, dari sinilah mitos Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan dimulai. Waktu itu dikisahkan Kanjeng Ratu Kidul yang sangat berkuasa itu adalah jelmaan dari Dewi Nawangwulan, peri yang dinikahi Jakataru. Setelah mengunjungi Parangkusumo, beberapa waktu lalu gue menyempatkan diri mendatangi Sendang Beji, tempat yang dianggap keramat oleh warga setempat. Suasana di Sendang ini hening banget. Rasanya kayak memasuki tempat ibadah yang sakral. Pohon beringin yang besar ada di dekat Sendang ini membuat gue bergidik, karena pohon itu tuh terasa wingit dan memancarkan aura mistik yang kuat banget. Ditambah lagi nih, kain hitam putih yang melingkari batang pohon ini nambah aura mistik dari balik pohon yang kokoh dan juga gede ini. Memasuki tempat ini kayak memasuki area pertapaan yang sunyi banget. Keramat banget. Di beberapa pojok terdapat beberapa patung yang seperti hidup dan menatap setiap pengunjung yang datang. Saat itu gue gak berani menatap mereka juga. Jujur, gue tuh jiper banget karena takut. Gue ngelangkah di setiap area ini. Suasananya yang sangat sakral, dan gue diwanti-wanti agar tidak berperilaku aneh di tempat ini. Makanya pas gue masuk ke sini, gue benar-benar ekstra hati-hati menjaga tutur kata dan juga perilaku gue waktu itu. Konon, kalau kita berperilaku aneh di sini, maka kita akan kena kualat, bahkan dilaknat. Guys, kita kan udah lama nih di sini, terus kayak cerita-cerita misteri. Sekali-sekali lah kita uji nyali gitu. Kapan nih direalisasikan? Loh, ayo. Uji nyali. Ayo, lu bentar. Kayaknya ada yang bersambut nih, Sar. Sebetulnya gue pengen ngajakin kalian udah lama sih. Jadi sebetulnya ya, di samping tempat kayak mainin kita itu ada salah satu gedung. Kayak gue nemu sih, gedungnya tuh kayak udah lumayan lama terus kosong. Gue tuh pengen banget masuk ke situ. Cuma gue pengen ngajakin kalian, gimana kalau sekarang lu tadi ngasih ide? Iya. Gue yakin lu udah berani. Iya dong. Gimana kalau sekarang kita kesana, kita uji nyali? Loh, ayo. Lu bener mau? Ayo. Serius lu berani? Ayo jalan. Beneran, gue paling depan. Ayo. Oke. Iya, Ayo. udah. Oke, kita berangkat. Kita harus berangkat sekarang sebelum dia berubah pikiran. Ayo. Anin ini dong. Cepet. Bawa apa? Senter gitu. Ada, gue udah ada. Yuk. Ada. Gak usah juga, gak apa-apa. Gue berani. Jal, gue duluan. Gue duluan. Lu berani, Jo? Berani dong. Ya, lu gak tau semangat gue. Ini luar biasa loh. Gila, ini udah gak ditempatin berapa lama ya? Lumayan sih kayaknya. Situ yuk. Kayaknya di situ ada ruangan-ruangan gitu deh. Jo. Apa itu? Gak usah terlalu berani. Ini kan tempat kosong, kita nggak tahu isinya apa. Ya gue lagi berani tapi. Biarkanlah gue lagi berani tuh. Udah, biarin. Kayaknya ini kayak gudang gitu ya sih. Kayak bekas kantor gitu. Ini apa ya? Mau masuk kak? Gue merinding deh. Mau masuk kak? Gue pernah mau masuk, Jo. Gue dulu. Gue berani kok. Tenang. Halo, sepada, permisi. Saya masuk ya. Berada di Sendang Beji, gue ngerasa seperti terbawa suasana kepada puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Konon, disinilah tempat terjadinya kisah legenda 7 bidadari dari Kayangan yang mandi di telaga. Kalian sering dengar kan? Dalam legenda itu dikisahkan bahwa ada 7 bidadari turun dari Kayangan dan mandi di sebuah telaga.
kebayang dalam pikiran gue seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub mengintip dari balik semak dan memperhatikan para bidadari yang cantik dan mandi di sini. Gue ngebayangin juga nih gimana sang pemuda menyembunyikan salah satu selendang sang bidadari bernama Nawang Wulan sehingga ia nggak bisa kembali ke Kayangan bersama keenam rekannya. Jadi konon katanya nih, setelah Dewi Nawang Wulan nggak bisa terbang lagi ke Kayangan, keluarlah Jaka Tarub dari persembunyiannya dan mengajak sang Dewi pulang bersamanya. Pendek cerita, keduanya pun menikah dan dikaruniai seorang anak. Selama hidup dengan Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan ngerasa bahagia banget. Dia menggunakan kesaktiannya sebagai dewi, seperti memasak sebutir beras menjadi sebakul. Nawang Wulan ngingetin Jaka Tarub agar tidak pernah membuka tutupan periuk tempat Nawang Wulan menanak nasi. Tapi suatu saat Jaka Tarub melanggar larangan itu, dan itu membuat kesaktian Nawang Wulan hilang. Nawang Wulan kemudian menemukan selendang miliknya yang dulu disembunyikan oleh Jaka Tarub. Dengan selendang itu, akhirnya ia kembali ke Kayangan. Tapi nih, karena Dewi Nawang Wulan telah menjadi manusia, akhirnya ia ditolak dari Kayangan. Karena nggak diterima, Nawang Wulan pun kembali ke bumi dan menjelma menjadi Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Selama menyusuri Sendang Beji, khayalan tentang kisah Nawang Wulan dan Jaka Tarub terus mengisi benak gue, men. Gue itu jadi ikutan berhalusinasi, men, ngeliat 7 bidadari lagi mandi di sendang ini. Lalu gue ngambil satu dari 7 selendang yang dilepas di tepi sendang. Halu tingkat tinggi nih gue. Tapi siapapun yang datang ke sini dan mengenal legenda Jaka Tarub pasti bakal berhayal seperti gue. Punya istri bidadari yang cantik, dengan kesaktian yang tinggi, hidup pasti gak bakalan susah, men. Semua yang lo inginkan pasti terwujud dengan kesaktian sang istri. Ajib gak tuh, men? Tapi ngelihat wajah Sendang Beji, semua hayalan gue akan sirna. Apalagi ketika mata gue ngebentur pohon beringin raksasa ini yang terbungkus kain hitam dan putih tadi. Rasanya tuh ada kekuatan yang bikin gue ngerunduk takut di sini. Apalagi tempat ini adalah tempat pemujaan di mana banyak orang ngalap berkah di sini. Gila, gue makin parno. Beruntungnya, gue ngejajal tempat ini ditemani seseorang yang udah lama menjadi penjaga di sini. Beliau banyak bercerita. Dari cerita beliau, gue dapat banyak informasi kalau sendang ini banyak dikunjungi orang dengan beragam tujuan. Mulai dari mencari kesembuhan sampai pengen awet muda. Assalamualaikum, permisi. Ya Allah, jangan sana Zer. Iya. Tuh lihat, Udah kayak pada ini semua. Nggak usah so berani deh. Wow. Lihat nih, ini udah gak Ini kurus kok banget situ. kayak bekas kebakar gitu nggak sih? ini apa sih? Enggak, kalau kita bisa tahu tempatnya kayak gimana tuh biasanya apa tuh hawanya dan juga itu. Tapi ini gue merinding sih. Lihat deh, itu apa sih? Oh, itu doang. Bukan apa-apa. Ya, so aja gue. Apa sih? Dia bikin takut lo. Kayak gini juga lo, bener-bener lo. Gua di sini kan pengen tantang lu, Jo. Apa? Ternyata lu berani beneran. Gue lagi berani, jangan gitu-gitu lah. Udah ya? Itu apa sih? Yuk. Itu kayak kamar mandi gitu. Halo. Udah Jo, Ada speak di spakbor. Wah! Itu sih gue. Ya, jatuh semuanya. Jangan ditinggal tuh. Astaga. Wah, lu bener-bener. Air sendang ini memang sangat sejuk, men. Maklum aja kan, air ini mengalir dari pegunungan dan keluar di bawah pohon beringin rindang dengan akar-akar yang tentu saja membuat filter alam bagi air sendang. Bisa ngebayangin gak lo? Air mata air pegunungan yang keluar di akar-akar pohon. Adem banget kan?
Banyak mitos tentang air sendang ini. Konon, air yang sejuk ini bisa menyembuhkan penyakit, men, dan bikin orang awet muda. Karena anggapan bahwa air ini adalah air keramat, maka nggak boleh sembarangan berperilaku di sini, men. Mereka yang hendak ngambil air ini nggak boleh nginjek di atas teras tempat air itu ngalir. Pokoknya di sini banyak tabunya, men. Dan jangan asal terobos aja yang pasti. Meski lo nggak percaya dengan mitos dan larangan atau tabu di sini, pokoknya lo harus ekstra hati-hati. Menurut Mbah Londo yang nemenin gue saat itu, ada orang yang sampai kesurupan gara-gara nganggap remeh larangan-larangan yang ada di sini. Ngedenger cerita ini gue jadi makin hati-hati, men. Pokoknya gue ngerasa gue tuh kayak masuk tempat ibadah di Sendang Beji ini. Buat gue, apapun mitos tentang air sendang ini nggak terlalu penting, men. Karena gue emang nggak percaya pada mitos-mitos kekeramatan sebuah tempat. Sebaliknya nih, yang selalu menyedot perhatian gue adalah suasana di sini tuh sunyi banget, sepi, hening, aura mistiknya tuh kental banget. Oh iya, men, kembali ke legenda Jakatarup tadi ya. Di Sendang Beji ini ada patung pasangan yang melambangkan Jakatarup dan Dewi Nawangwulan waktu itu. Patung ini tuh diletakkan di dekat sendang, seolah ingin menyapa setiap pengunjung yang datang ke sana. Bagi pasangan kekasih, Jakatarup dan Dewi Nawangwulan seperti contoh pasangan yang sangat ideal, men. Di dekat sendang terdapat sebuah musola yang konon dibangun oleh orang yang merasakan khasiat penyembuhan dari air sendang ini. Cerita ini gue tahu dari penuturan Mbah Londo. Katanya dulu tuh ada seorang yang datang ke sini dan berharap sembuh dengan khasiat air sendang. Gak lama kemudian dia balik lagi dan ngebangun musola di sini. Ya, percaya nggak percaya sih, tapi sebagai pengunjung gue dengerin aja semua kisah tentang tempat ini tanpa tujuan apapun. Sendang Beji bukan lagi satu-satunya pusat pandang para pengunjung, men. Selain musola yang kisah pembangunannya cukup unik, di dekat sendang juga terdapat sebuah candi yang dinamakan Candi Gembirowati. Candi ini konon merupakan candi peninggalan Hindu pada masyarakat Mataram kuno. Candi ini sempat menghilang atau terkubur selama ratusan tahun, men. Kemudian candi ini dibangun lagi oleh Hamengkubuwono II. Pokoknya guys, menjajal Sendang Beji ini gua ngerasa seperti melakukan perjalanan napaktilas sejarah dan juga religi. Gua ngerasa seperti dibawa ke dimensi alam lain yang mistik dan juga sunyi. Di sini tuh ada peradaban purba, sisa kerajaan Mataram kuno, men. Ada jejak Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang merupakan titisan Dewi Nawangwulan. Di sini juga ada sumur keramat yang tak pernah tergusur zaman, men. Jangan gitu dong. Katanya berani. Ya katanya mau bareng-bareng. Ya, ya, udah bareng-bareng. Jangan gitu dong, tinggal-tinggal. Gue nguji nyali lu. Ayo. Ya, lanjut. Sini gua santar ke depan tuh. Mana kita? Di sini kita. Lihat ini. Ini sama kayak ruangan sebelah kayak gitu nggak sih ini? Iya sih, kayak bener-bener udah lama banget nggak dipakai nggak sih? Iya, Pak. Enggak bercanda. Apaan sih, Jo? Nggak ada yang ngambil juga, Itu sampai Jo. kayak udah pada ditumbuhin macam-macam ya. Itu apa ya? Gue mulai merinding. Yaudah, yuk. Pindah yuk, pindah. Misi. Menebar pesona alam menakjubkan, menjadikan Kawah Putih di Bandung, Jawa Barat sebagai salah satu destinasi wisata domestik favorit. Hampir setiap hari, tempat yang terletak di Gunung Patuha ini tak pernah sepi pengunjung. Di akhir pekan, pengunjung biasanya semakin membludak. Tapi, di balik pesona alamnya yang sedap dipandang mata, kawah ini ternyata menyimpan misteri. Pada zaman dahulu, gunung ini dianggap tabu untuk didatangi. Masyarakat sekitar percaya Gunung Patuha adalah tempat bersemayamnya arwah leluhur dan menjadi pusat kerajaan gaib. Boleh dibilang,
Kawah Putih adalah tempat sakral di masa lalu. Anggapan itu semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa nyaris tidak ada makhluk hidup yang bertahan hidup di sana. Tapi, anggapan itu terpatahkan setelah seorang warga Belanda menemukan Kawah Putih di lembah Patuha. Warga Belanda ini pula membongkar mitos soal ketiadaan makhluk di tempat ini. Ternyata, makhluk hidup enggan hidup di sana karena tempat ini menebar aroma belerang yang sangat kuat yang berasal dari sebuah kawah di lembah Gunung Patuha. Penemuan itu membongkar tabu di sekitar Kawah Putih hingga akhirnya menjadi tempat wisata yang paling diminati para pelancong lokal. Namun, sampai saat ini mitos dan keyakinan mistik masih hidup di tengah warga lokal. Cerita misteri Kawah Putih memang sudah sangat melekat erat pada masyarakat sekitarnya. Cerita misteri Kawah Putih yang tak kalah santer adalah konon di atas kawah ini berdiri sebuah kerajaan gaib yang dihuni makhluk halus. Para makhluk gaib inilah yang dipercaya menjaga tanah Pasundan. Layaknya sebuah kerajaan, para makhluk gaib ini memiliki raja yang sangat berkuasa. Konon, raja-raja gaib itu bertahta di atas Kawah Putih. Dari sanalah dia memerintah dan mengatur para pengikutnya. Mitos tentang kerajaan gaib di atas Kawah Putih ini bukannya membuat orang takut. Sebaliknya, justru banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang ke sana untuk menimba ilmu gaib. Sementara bagi para pengunjung biasa, kisah tentang kerajaan gaib ini adalah sebuah tanda atau alarm agar tidak berperilaku aneh di kawah ini. Tapi, semua ini hanya mitos yang tak nyata tapi selalu dipercaya. Jo, ada lagi Jo. Tujuh. Mari kita permisi. Sini. Masih. Kok jadi dingin ya? Gua nggak berani lama-lama di sini. Enggak, yuk. Itu udah pada lihat tuh, udah pada. Enggak, gua ngerasa ada yang beda aja di sini. Gua nggak mau berani. Gue merinding sih tuh lu lihat. Gua nggak mau terlalu lama. Jo, lu mau di sini aja? Kayak udah banyak sarang-sarang ininya. Ini nggak mau ini. Gue mau lihat. Yaudah, sana masuk. Ini kita masuk ke dalam. Pinjam tengah kagak. Enggak, kita di belakang. Tuh Jo, sebelah sana coba lihat lu.